dalam agenda. Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada live talk show via Instagram. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang cukup muda dan energik. Saya biasa menyebutnya Mbak Jijah. Nama lengkap beliau adalah Murtajah Ajijah Khalis, SPSI, Sarjana Psikologis. Dia adalah sociopreneur and health activist. Jadi tentang kesehatan mental yang nanti akan kita bahas juga. Nah, pada kesempatan ini, di waktu yang sangat-sangat terbatas ini, kita akan membahas industri kreatif dan kesehatan mental di tengah pandemi. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sekitar 75 pertanyaan, tapi karena waktu juga semakin terbatas, sepertinya pemirsa ini menunggu-nunggu dari tadi. Kenapa belum masuk ini? Ya, langsung saja Mbak Jija, saya ingin minta gambaran dulu sebelum kita nanti menyambungkan tentang pandemi yang dihadapi teman-teman UMKM dan industri kreatif. Dari pandangan Jija, apa sih perbedaan antara UMKM dan industri kreatif? Saya sebagai generasi milenial, orang tua, menganggap UMKM dan industri kreatif itu kayaknya mirip-mirip deh. Nah, kalau pandangan Jija gimana? Ya, kalau UMKM sendiri sih itu ya usaha kecil ya, usaha menengah kecil yang kayak jual soto, ya terus kayak keripik-keripik yang kayak biasa gitu lah. Tapi kalau industri kreatif ini beda. Kalau dari pemerintah sendiri itu rasa-rasanya antara 16 sampai 17 sektor yang akan dimajukan di tahun 2021 ini. Gitu. Yang pertama itu ini alhamdulillah nih ada tadi tuh nyatet dikit. Pertama ada aplikasi kayak ada Shopee atau apa, kemudian juga ada game developing gitu. Terus ada arsitektur, desain interior, DKV, desain produk, fashion, film, fotografi, karya kulit, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, TV dan radio. Jadi memang kalau MKM sendiri itu ya usaha-usaha yang mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman juga, yaitu usaha kecil yang dimulai dari mau online shop atau apapun itu. Gitu sih. Nah, industri kreatif kalau tuh Jija maksudnya ini sorry Mas, industri kreatif tuh maksudnya silakan. yang apa ya, kita tuh betul-betul menumpahkan ide pikiran kita gitu. Dia tuh value-nya berasal dari kreativitas gitu sih. Nah, kalau Jija sendiri ini termasuk pelaku UMKM atau pelaku industri kreatif yang saat ini tengah digeluti? Food and beverage. Nah, contoh produknya seperti apa? Karya-karyanya yang sudah kalau food and beverage kan ada kedai kopi gitu. Namanya Kultur Talk Mas. Jadi kita bikin produknya juga bukan yang penting kopi gitu, yang penting jualan aja kopi. Kita berusaha untuk memunculkan value apa yang mau kita sampaikan ke masyarakat gitu. Jadi nggak sekedar kayak ikut-ikut orang kayak gitu. Tapi ya dari kedai kopi itu filosofinya apa sih? Kenapa sih kedai kopi itu harus dibuat di Samarinda? Kenapa saya dan teman-teman mendirikannya kedai kopi bukan yang lain gitu? Kalau perkembangan industri kreatif perkembangan ekonomi kreatif di Samarinda sejauh apa saat ini? Jija bergelutnya sejak tahun berapa dan ini sudah tahun 2021, perkembangannya bagaimana dan kondisinya seperti apa? Industri kreatif ini pengalaman observasi biasa aja Mas ya. Dan kalau misalkan di Samarinda sendiri sebenarnya waktu saya SMA tuh udah mulai berkembang ya, cuman kayak SMA tuh saya umurnya tahun-tahun 2012-2013 gitu tuh kayak nanti dia hilang, nanti dia timbul naik terus dia hilang lagi. Terus sempat beberapa tahun redup, kemudian tahun 2014 lagi sampai dengan tahun 2017 ya, itu tuh berjaya banget, teman-teman semua bikin karya, ada karya musik, kemudian juga teman-teman ada yang bikin film, kemudian juga brand-brand teman-teman itu semuanya pada keluar, bahkan ada yang bisa ngadain fashion Samarinda Culting Fashion Week, banyak banget lah. Di Samarinda. Gimana? Gimana terus lanjutkan? Ya. Tadi sudah sampai Fashion Week. Oke. Kemudian mungkin kalau saya kan bergelutnya kan di kedai kopi ya. Kedai kopi kan di tahun 2014 itu baru ada 2 yang specialty.
bukan 2014 Iya, juga sih, maksudnya di saat saya buka kedai kopi itu baru ada 2, kemudian alhamdulillah tuh banyak sampai dengan sekarang yang kita hampir di setiap jalan itu ada kedai kopi gitu kan kedai kalau kopi. sekarang. Mm. Kalau sekarang sih industri kreatifnya sih kebanyakan teman-teman mengarahnya ke kedai kopi ya. Em, Terus juga ya sama pandemi ini apalagi kemarin alhamdulillah di Januari ini tuh pendapatan kita tuh udah mulai kayaknya juga tempat Naik. teman-teman juga pada rame gitu naik ya. Tapi dengan adanya besok itu ada PKPP ya namanya, ya kita masih nggak tahu Iya. sih. Kita harusnya jadinya pikir lagi gimana caranya kita bisa tutup tapi pendapatannya juga bisa nutupin pengeluaran lain. Kalau bisa untungnya lebih banyak juga gitu. Mm. Gitu. Nah, sejauh ini usaha yang sudah digeluti Jijah itu benar-benar tidak sekedar bisa menopang hidupnya Jijah yang masih single, tapi memang penghasilannya cukup luar biasa nggak dari kegiatan industri kreatif yang sudah digeluti beberapa tahun terakhir. Kalau saya sendiri kan sebenarnya nggak cuma di kedai kopi mas, jadi ada juga jahitan. Jahitan itu kemarin menghimpun dari ibu-ibu yang janda, kemudian Iya. ya ibu-ibu lah intinya untuk woman empowerment lah gitu. Nah dari situ juga dari industri kreatifnya. Nah kalau misalkan yang jahitan ini kan apa ya kita tuh lebih ke souvenir gitu, souvenir pernikahan. Alhamdulillah tuh ada aja terus gitu, nggak yang kalau cukup ya cukup lah mas, kayaknya Allah juga udah ngasih kita sesuai dengan kerja keras, terus juga dalam pengeluaran berapa tuh Iya. alhamdulillah ada aja gitu, selain kedai kopi juga dan juga dari hasil-hasil yang lain gitu. Iya. Nah, sejauh ini sudah menggeluti industri kreatif beberapa tahun terakhir, sebenarnya apa sih yang kurang yang dilakukan oleh anak-anak muda di Samarinda untuk bisa mengejar, misalnya anggaplah kalau kita bicara nasional, industri kreatif itu kan pasti kita condongnya ke Bandung, ke Jogja mungkin, atau ke Malang mungkin. Nah, khusus lokal di Samarinda kira-kira apa yang kurang? Misalnya mungkin perhatian pemerintah kah, atau belum ada kolaborasi kah, atau seperti apa kira-kira? Ini mau dikaitin sama pandemi atau gimana mas? Maksudnya Sesi kalau pandemi ini pandemi tadi kan harusnya kita selesai jam 3. Tadi cuman saya minta molor agak 15 menit supaya tetap 30 menit waktu diskusinya. Jadi ini kita bicara UMKM dan industri kreatif secara global dulu. Belum ada oh, pandemi. Nanti kita akan singgung sedikit pandemi. oh, dari pemerintah ya, kalau yang saya lihat sih kemarin kan alhamdulillah kementerian tuh, saya lupa kementerian apa Hmm. itu, sempat ngadain apa ya, kayak event seni gitu. Jadi teman-teman itu sebenarnya juga udah di apa ya, udah disediain wadahnya gitu. Kemarin itu ada seni pertunjukan. Bayangin dong Mas, kayak kita tuh nggak pernah ngelihat namanya performance art di Samarinda Hmm. selama saya di sini ya. Saya di sini kan dari tahun setelah sekolah dari luar itu dari tahun 2000 berapa ya? Hmm. 2010 sampai sekarang baru sekali saya Iya, ngelihat ada pagelaran seni itu yang luar biasa kemarin. Ada yang iya, di Taman iya. Budaya di Big Mall. Nah, itu sebenarnya pemerintah Hmm. itu udah ini sih, udah men-trigger kita, kemudian juga udah memberikan ini loh role modelnya sampai artis-artis juga didatengin, tapi ya kembali lagi sih sebenarnya apakah teman-teman di Samarinda itu ke-trigger kemudian setelah mereka misalnya udah kayak dapat ide gitu. Nah, yang kurang Iya, adalah um, yang mentoring lagi sih. Kemarin kan saya juga sempat singgung ya mentoring. tentang mentoring dan juga institusi sih. Karena percuma aja kita udah dikasih role modelnya, kita udah dikasih kegiatan-kegiatannya, tapi kalau misalnya kita diwadahi untuk belajar juga gimana kita mau Hmm. berkembang gitu. Kalau cuman artis-artisnya datang cuman berapa hari, 1 minggu, habis itu udah nggak kebekas aja di kita gitu. Kemarin itu acara luar biasa Hmm. banget sih, ada di Taman Budaya dan juga di Big Mall Itu gitu. sebelum Kemudian pandemi. sebelum pandemi itu Acara yang tahun tadi. berapa? Tahun Oh, sebelum pandemi jauh. 2019. 19. Iya, Oh jadi ya, iya. ini yang saya tahu ya, yang akhir-akhir ini tuh yang paling besar acara itu gitu. Terus juga di situ ada film juga, kemudian hampir lengkap sih, musik juga ada, semuanya udah ada gitu. Tinggal teman-teman ini ke-trigger. Nah, yang menurut saya kurang juga lagi-lagi nggak bisa terlepas dari pandemi sih Mas, karena kan di tahun 2020
teman-teman yang harusnya biasanya umur-umur 18, 19, 20 itu tuh mereka mengeksplorasi menjadi apa, ada yang jadi artis, ada jadi apa gitu. Di kemarin selama pandemi ya mereka semua beraktivitas di rumah, jadi ada orang Samarinda tuh tidak tertrigger untuk apa ya, untuk menciptakan karya gitu. Kecuali kemarin ada beberapa seniman, contohnya Red kemarin udah ngeluarin single, alhamdulillah di tengah-tengah pandemi Iya, juga gitu. iya, iya, Mbak. Tadi ada beberapa kali menyebut kata trigger. Maksudnya seperti apa sih konkretnya untuk bisa men-trigger yang dimaksud Jijah tadi? Kalau yang nge-trigger itu kan udah ini kan role modelnya sih, sosok. Jadi kayak kita tuh bisa kita ingin menjadi sesuatu kalau kita ngelihat, wah itu bagus deh gitu kan. Nah, Iya, Bu. pemerintah itu kemarin udah ngasih men-trigger kita, udah ngedengerin apa yang kita inginkan. Kita pengen ada seni ini, diiyain sama pemerintah kemarin. Saya sih memandangnya gitu ya. Karena acaranya luar biasa ya. Tapi yang terjadi masalah adalah tidak ada follow up mungkin, kemudian juga teman-teman yang di sini yang nggak ada apa ya, nggak ada, karena nggak ada institusi tadi sih mas, jadi kayak habis kita ngelihat apakah ini cuman hanya jadi sebagai hiburan kita untuk ngeliat-ngeliat Karya hiburan. ya, jadinya Seperti nggak semacam ada masa itu aja. depannya gitu ya? Iya, Bisa dibilang terus seperti nggak ada masa depannya. lebih kayak nggak, tidak memunculkan orang-orang baru sih untuk berkarya gitu. Oh, Orang-orang itu regenerasinya. lagi, orang-orangnya itu lagi gitu loh. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri di sesi yang awal ini, harapannya Jijah untuk perkembangan industri kreatif di Kota Samarinda. Ekspektasinya seperti apa? Industri kreatif semakin ini sih, semakin banyak pemuda-pemuda yang mengasah kreativitasnya sehingga kita benar-benar membentuk ekosistem dan apa ya, kita bisa punya ciri khas sendiri lah untuk Samarinda, nggak kayak ke Bandung-Bandungan, nggak ke Malang-Malangan, nggak ke Jogja-Jogjaan. Jadi kayak kita punya identitas sendiri lah untuk Kaltim atau Samarinda gitu. Kita tuh mau angkat apa sih gitu. Harapan saya sih gitu Ya. sih. Terus juga banyak teman-teman memunculkan karya-karya yang bisa berkontribusi untuk daerah. Oke, itu tadi kita lebih banyak sebenarnya menyinggung soal industri kreatif. Saya ingin sedikit menyinggung sektor UMKM-nya. Nah, Jijah ini kan juga pelaku UMKM ya, artinya juga punya sedikit usaha yang selama ini sudah dijalankan. Nah, saat ini kan kondisinya lagi pandemi, apalagi besok Sabtu Minggu katanya ada tanda kutip lockdown gitu kan. Nah, sejauh ini peranan pemerintah yang sudah dirasakan Jijah sebagai pelaku UMKM untuk tetap bisa stabil di dalam kondisi seperti ini, merasakan nggak? Merasakan, maksudnya merasakan apa nih mas? Manfaatnya. Kan Dari apa yang pemerintah sudah dilakuin sama? banyak mengusulkan program-program membantu UMKM, Ya. atau justru kebijakan pemerintah yang saat ini menjatuhkan makin membuat kondisi UMKM terjatuh. Kalau saya sih, saya pribadi sih mas, pertama saya berterima kasih sama pemerintah kemarin, soalnya pemerintah ada ngeluarin dana untuk UMKM sekitar 2 juta berapa ya, saya lupa deh 2 juta berapa, meskipun cuma 2 juta gitu, alhamdulillah itu tuh sangat ngebantu banget sih buat kami yang UMKM ini. Kemudian kalau ditanya apa tadi mas, ini ya manfaat dari pemerintah atau gimana sih tadi? Iya, iya. Beberapa program yang sudah dikucurkan pemerintah, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku UMKM? Oh, kayak kebijakan-kebijakan besok tutup segala macam gitu. Kebijakan dalam bentuk regulasi maupun bantuan secara langsung. Kan ada tuh program yang dikucurkan Ya. pemerintah. Kalau bantuan secara langsung sih yang saya dan teman-teman terima sih yang itu, yang 2,4 juta apa 2,8 juta saya lupa. Itu sih bermanfaat. Kemudian kalau misalkan kebijakan kayak harus besok harus tutup gitu. Kalau kami sih Iya. menyikapinya itu semua untuk kesehatan ya. Percuma aja kita kalau nggak mengapa ya, ngehindarin dari sekarang, ngejaga dari sekarang, COVID-nya malah semakin nyebar, semakin luas, dan kita nggak selesai-selesai gitu. Jadi mendingan sengsara sebentar atau bersabar sebentar aja
untuk kesenangan yang panjang gitu sih saya pikir, dan teman-teman juga. Nah, Soalnya ada UMKM ini kan sudah gimana lanjut, Mbak? soalnya kan ada Soalnya juga apa tadi? teman-teman yang ada teriak juga, ada beberapa sih saya lihat Ya. keluhan, oh pemerintah ini gimana sih, kami gimana, tolong dong apa namanya, bantu kami ini cari uang dari sini segala macam gitu. Saya bukannya saya berpihak sama pemerintah sih, tapi karena memang angka COVID semakin tinggi sih, ya tadi sih Mas, kembali lagi bersabar sebentar aja untuk ke apa namanya, kesejahteraan yang lebih panjang gitu. Jadi kayak kalau saya dan teman-teman menyikapinya berarti ini adalah mode pertama survival mode, yang kedua tantangan kita untuk bisa lebih kreatif lagi untuk bisa ngedapetin uang nih di kondisi yang biasanya tuh kondisi terhimpit, ide Kreativitas. itu banyak gitu loh. Jadi itu sih The power of nggak kepepet ya. jangan apa ya, bukan jangan cuman sekedar ngeluh, tapi kayak ya harus gimana ya cara, berarti Iya. strategi marketingnya harus gimana ya, kemudian ada model bisnis yang dirubah atau bagaimana gitu. Nah, sejauh ini kalau tadi katanya Jijah kita harus bersabar sebentar. Sementara pandemi kan sudah hampir 1 tahun dan kita belum tahu ke depannya sampai berapa tahun lagi. Kalau kita melihat patokannya adalah program vaksin, mungkin 2 atau 3 tahun lagi masyarakat seluruh warga Indonesia ini bisa divaksin, artinya betul-betul terbebas dari pandemi. Nah, untuk dalam jangka waktu selama itu kan bagi pelaku UMKM kan cukup getir ya, dan cukup lama. Nah, tadi juga disebutkan the power of kepepet, dalam kondisi seperti ini kita justru akan lebih berkreasi untuk mendapatkan uang. Nah, sudah hampir 1 tahun ini, bagaimana Jijah melihat transformasi-transformasi yang dilakukan pelaku UMKM di Samarinda? Apakah sudah beradaptasi dengan kondisi sekarang sehingga mensiasati pendapatannya sehingga tetap stabil gitu? Teman sendiri saya lihat sih udah ini ya, udah lumayan. Yang tadinya nih kedai kopi saya sendiri itu jarang banget ada yang online, pesan online segala macam. Terus Sekarang? karena COVID itu pesanan online itu meningkat juga. Kemudian juga ini kan kita kan masuknya kan di dalam VUCA itu yang pernah saya sampaikan, itu yang pertama volatility, ketidakstabilan. Kemudian ada yang paling kita hadapi sekarang ini kan uncertainty gitu. Jadi Apa itu? Bisa diulang? Uncertainty itu maksudnya ketidakpastian. Kayak karakteristiknya tuh penyebab dan efek itu diketahui, tapi perubahan bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada gitu. Kayak misalnya yang COVID ini ya, gitu. Nah, kalau kami sih kemarin kan sempat meeting juga sama teman-teman, bagaimana kita bisa menghadapi uncertainty atau ambiguity yang sekarang kita hadapin. Yaitu pertama, kita harus banyak kumpulin info sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kita bisa memperkirakan prediksi ke depannya usaha kita nih baiknya gimana ya. Oh, kalau udah ada kebijakan pemerintah kayak gini, oh berarti harus ngambil sikap apa supaya kita bisa bertahan setidaknya gitu. Nah, bahaya banget kalau kita nggak update informasi gitu. Jadinya terkaget-kaget, jadinya cuma bisa ngeluh, kan itu sayang banget gitu. Harusnya udah siap-siap dari ini. Dan juga sekarang masih ada nih COVID sampai sekarang, itu juga memang kemarin kesalahan pemerintah ya. Kitanya udah turun angkanya, kemudian tiba-tiba ada PSBB melejit lagi. Kemarin tiba-tiba kita dibebaskan relaksasi lagi. Iya, relaksasi, tapi terlalu rileks ternyata. Jadinya angka COVID-nya tinggi banget gitu. Jadi sebaiknya memang itu tadi sih Mas, harus sabar sebentar aja gitu. Apa ya? Iya. Ya gitu deh. Ya itu tadi, kalau mau dibilang sabar kan sudah hampir 1 tahun. UMKM kan jangankan 1 tahun, 1 hari nggak jualan aja kan bisa berdampak. Masalahnya gini Mas, kemarin maksud saya bersabar ini adalah waktu kita fase-fasenya PSBB bener apa ya, dulu tuh pas zaman bulan Maret. Iya, di awal-awal April. Ya itu ketat. Ya itu ketat banget. Nah, mulai Juni itu kan. Itu tutup total. Gimana? Itu tutup total di masa itu ya, Maret April itu, di awal-awal itu. Seandainya kita sabar dikit lagi, mungkin sekarang kita udah terbebas dari COVID gitu loh.
Itu apa, tapi kita angkanya baru turun sebentar dikit udah nggak sabaran. Nah jadi kayak Langsung akibat relaksasi. ketidaksabaran kita sendiri gitu. Iya. Bukan selama setahun ini ya kita relax aja kan, kemana-mana nggak ada tertekan apa segala macam. Ada sih tertekan tapi nggak setertekan waktu zaman awal-awal itu gitu. Polanya akan terus Padahal berulang kan, kalau kita nggak. Gimana iya mas? iya iya iya. Padahal kan yang meminta untuk relaksasi kan dari kalangan pengusaha sendiri kan, karena melihat situasinya ini sudah semakin Iya. memprihatinkan di awal-awal. Iya. Iya betul. Ya pengusaha yang mana? Pengusaha yang besar maksudnya, karena kan yang dapat masukan dari presiden itu kan dari teman-teman Kadin di Jakarta, Iya, seperti itu. wah. Ya, oke. Sepertinya kalau kita ngomongin industri kreatif dan UMKM kan masih banyak hal yang perlu kita diskusikan karena waktunya juga sangat terbatas. Tapi di sini kita masih memiliki sekitar 10 sampai 9 menit. Nah, Jijah ini kan juga latar belakangnya adalah sarjana psikologi. Nah, tadi sesuai tema di awal, kita menghadirkan Jijah di sini tidak hanya sekedar membicarakan UMKM dan industri kreatif seperti yang tengah digeluti saat ini. Kami dan teman-teman yang menyaksikan ini mungkin perlulah sedikit diberikan pemahaman terkait kesehatan mental secara umum. Nanti sedikit kita menyerempet kesehatan mental di tengah pandemi. Nah, silahkan Jijah menjabarkan seperti apa sih kesehatan mental, karena kalau kita berkaca di beberapa dekade sebelumnya kan kita tidak mengenal yang namanya kesehatan mental, namanya sakit ya badan, ya kan? Kalau di luar badan berarti bukan sakit. Nah, silahkan Jijah memberikan penjelasan secara global. Kesehatan mental di saat pandemi nih mas. Bukan, kita bicara pentingnya masyarakat modern sekarang ini untuk menjaga kesehatan mentalnya, dan hal-hal sekarang kan jet-jet sudah semakin sering kita konsumsi, itu kan juga salah satu apa namanya cara masuknya merusak kesehatan mental seseorang. Nah, Jija sendiri bagaimana menyikapi secara keseluruhan? Nanti kita sedikit membedah kesehatan mental dari sisi pandeminya. Kalau saya sih kemarin bukan baru juga sih, tahun lalu sempat nulis juga tentang kesehatan mental, tapi yang saya perhatikan adalah generasi Z, karena kan generasi Z ini itu umurnya berapa juga saya lupa deh, di bawah 25 tahun ke bawah lah mungkin. Nah mereka itu tuh kan terpapar banget sama media sosial nih mas sekarang. Jadi kayak Iya, kenapa mereka itu iya. tuh stresnya tinggi, depresinya tinggi, bahkan angka bunuh dirinya pada generasi itu tuh tinggi. Itu terjadi karena uh, kita itu sebagai generasi Z itu dituntut untuk menjadi orang yang perfeksionis gitu. Nggak bisa salah. Kita tuh kayak tidak diberi kesempatan untuk menjadi orang yang lemah di media sosial gitu. Jadi kayak selalu membanding-bandingkan diri sama orang lain. Nah, kalau misalkan kita lihat sendiri kan dulu waktu ini belum ada TikTok ya. Sebelum ada TikTok, Iya. saya nggak tahu nih TikTok itu menjadi apa namanya? Media. Apa sih bahasanya tuh, media yang seberapa buruk untuk kesehatan mental. Yang jelas yang pertama menjadi yang paling buruk untuk kesehatan mental adalah Instagram. Dan yang paling sehat adalah dulu itu YouTube. Nah, mungkin sekarang TikTok mungkin ya, karena kan sekarang TikTok kita bisa belajar dari TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Itu tadi karena ada rasa kita harus terlihat sempurna, kita harus terlihat perfect, kita nggak boleh nunjukin ada rasa salah sedikit. Kita ada salah sedikit aja, kayak kemarin Rachel V-nya, contohnya aja yang kemarin lagi booming, cuman nulis status apa langsung hebohnya se-Indonesia. Gimana coba kesehatan mentalnya dia kan? Atau banyak banget yang bisa ngerundung dengan bebas gitu. Kemudian juga kalau misalkan terjadi sama pandemi ini, saya lihat juga semakin kesini kan kita itu kan dituntut untuk berkomunikasinya melewati ini apa namanya? Apa sih ini namanya tuh? Media gitu Virtual. ya virtual. Kemudian juga lebih banyak Online. juga menggunakan emoticon. Jadi pengekspresiannya, ruang kita untuk berekspresi, tertawa, itu semua itu jadinya tidak tersampaikan gitu. Kemudian itu efeknya juga ke loneliness lagi. Dan loneliness itu panjang banget mas. Kayak gara-gara kita kesepian tuh kita bisa ngalamin ABCD tuh banyak banget gitu. Dan selama pandemi ini apalagi
tadinya kan ngerasa oh enak banget bisa Netflix and chill gitu ya sebagai anak muda, bisa sambil makan Netflix and chill, tapi kadang-kadang astaga aku nggak punya uang buat Netflix and chill gitu. Kemudian juga kita nggak bisa Iya. ketemu sama orang yang disayang, misalkan sama pacar nih, anak-anak muda yang biasa punya pacar kayak gitu, yang rasanya loneliness itu kalau misalkan di Inggris rasanya ya itu tuh udah ada kementerian khusus untuk menangani kesepian. Saking kesepian itu tuh separah itu gitu, bisa bikin bunuh diri, bisa bikin mikir yang Iya. enggak gitu-gitulah Mas. Iya. Kalau kita bicara bunuh diri, jadi dari catatan kami di Samarinda Post, saya Oh nggak saya tahu baca. apakah ini tren. Ya, jadi 1,5 bulan ini, selama 2021 dari catatan kami itu sudah ada 7 warga Samarinda yang bunuh diri, Mbak. Ya kita Hmm. nggak tahu latar belakangnya, kan juga berbagai macam penyebab, ada Iya. utang, tapi mungkin satu-satunya juga alasan mungkin karena pandemi, walaupun belum ada riset kan yang mendukung dugaan-dugaan itu. Nah tadi Mbak Jijah banyak menyinggung tentang media sosial yang cukup mempengaruhi kesehatan mental khususnya di generasi Z sekarang. Nah terkait dengan media sosial dan pandemi saat ini, otomatis karena kita sering di rumah saja, konsumsi kita terhadap media sosial kan semakin tinggi. Tinggi. Nah, secara tidak langsung pun akan mempengaruhi kesehatan mental masyarakat saat ini. Kira-kira ada nggak misalnya tips dari Jija sendiri sebagai sarjana psikolog supaya generasi-generasi Z yang seangkatan dengan Mbak Jijah itu lebih selektif dalam mengkonsumsi Instagram atau jenis media sosial lainnya? Iya. Wah, sekarang alhamdulillah kayaknya Instagram juga aware ya sama kesehatan mental. Jadi ada fitur-fitur kayak hide, ada fitur-fitur mute gitu. Jadi kalau misalkan emang ada orang yang di Instagram tuh kan yang bikin toksik adalah suka pamer-pamer, kegiatan berpamer-pamer ya itu kan yang bikin kayak jadi ada iri hati dengki. Iya gitu. Padahal belum tentu si yang posting itu mau pamer gitu, apalagi di masa-masa kalau saya kan umurnya kan 20 berapa? 25-an lah. Ini kan zaman-zamannya anak-anak yang umurnya 20-an itu kan mengalami krisis mental apa ya? Saya kok jadi lupa sih, krisis mental gitulah, kayak hidup di quarter life crisis gitu. Jadi kayak ngelihat dia udah kesini ya, wah itu tuh langsung kayak aku belum sampai situ. Jadi kayak kalau tipsnya sih yang pertama, kalau membanding-bandingkan, tips yang pertama sih kalau emang nggak kuat sama kayak gitu ya udah mute aja. Tapi kalau misalkan kuat ya kayak gitu-gitu ya udah nggak usah di mute lah. Kemudian juga kalau dulu kan kita harus unfollow kan Mas. Kalau misalkan kita nggak suka sama orang, mau nggak mau kita unfollow gitu kan. Kalau sekarang ya udah alhamdulillah ada gitu. Kemudian yang kedua, perlu disadari bahwa untuk generasi Z pun generasi milenial akhir, bahwa kecepatan orang itu sukses beda-beda. Ada yang dia suksesnya di umur 25, ada yang suksesnya di umur 30, macam-macam. Jadi kayak banyak-banyak mindful aja sih kalau saya sih, karena selama pandemi itu tuh yang muncul adalah rasa cemas. Rasa cemas itu kan hadirnya karena perasaan takut yang akan di masa depan gitu. Sementara stres itu gitu ya khawatir hal-hal yang belum tentu terjadi gitu. Kalau yang masa lalu kan lebih pada kayak kenapa sih aku menyesali, rasa sesal gitu kalau ini masa lalu. Jadi sebaiknya di masa pandemi ini banyak-banyak kita mindful. Nah, mindful itu apa sih? Mindful atau biasanya di dunia psikologi disebutnya mindfulness gitu. Mindfulness itu adalah kondisi hadir saat ini. Jadi kita tidak berpikir di masa depan, kita tidak berpikir di masa lalu. Kalau yang teman-teman yang muslim bisa tuh mindfulness-nya melewati sholat. Jadi dengan sholat 5 waktu, makanya disuruh Allah kan kita sholatnya khusyuk gitu, supaya kita mindful, fokus kita untuk berkomunikasi sama Tuhan sehingga hati kita jadi tenang. Nah, adapun misalnya teman-teman yang bukan muslim atau yang tingkat spiritualnya belum bisa sampai dengan sholat yang khusyuk, karena sholat kan waktunya agak lama ya, bisa jadi kita 5 menit awal masih mindful gitu,
langsung tiba-tiba mikirin kerjaan gitu. Nah, bisa juga dilatih dengan mindful dengan tidak sholat gitu. Caranya adalah Iya, diam sejenak 5 menit, diam sejenak, rasakan semua sensasi yang ada, sensing. Maksud saya sensing itu adalah panca indera gitu. Misalnya tangan. Oh, tangan ini aku lagi megang apa sih? Oh, aku lagi megang kain. Aku lagi megang kain. Kain ini teksturnya gimana? Oh, tekstur kain ini lembut. Kemudian iya, setelah tangan, kemudian mencoba untuk menghirup dengan hidung misalnya. Nah, pada saat menghirup, dirasakan ini bau apa ya gitu. Terus ini iya, udaranya seperti apa. Terus kemudian ke telinga. iya, Ini saya sedang dengar apa? Oh, saya sedang dengar ada Pak Ale pentol nih misalnya gitu. Jadi betul-betul kondisi hadir pun mata juga gitu Mas. Jadi hmm, dengan adanya masalah-masalah yang kayak apa namanya kecemasan, biasanya kan kalau udah COVID, apalagi di masa-masa awal COVID dulu tuh udah masuknya ada yang kecemasannya tuh sampai parah gitu, jadinya hipokondria. Hipokondria itu kayak merasa udah sakit parah gitu, padahal dia cuman kayaknya aja, padahal dicek dokter nggak ada sakit apa-apa. Langsung kayak, oh, kayak aku kena COVID deh, kayak aku kena COVID deh. Itu awal-awal COVID tuh banyak hmm. banget yang terjadi kayak gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan tindakan mindfulness tadi. Bisa dilakukan tiap hari, setiap saat, bahkan di kendaraan pun bisa. Dengan kondisi mindful itu, apa ya, bahas seperti kayak ngeriset otak kita sendiri gitu. Siap, siap. Terima kasih Mbak Jijah. Sayang sekali Mbak, diskusi kita harus terhenti karena waktu sudah melebihi yang sesuai kita sepakati di awal. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan Mbak Jijah. Di sesi pertama tadi kita bedah tentang industri kreatif, tentang UMKM, masalah yang dihadapi dengan adanya pandemi ini. Kemudian di sesi terakhir tadi kita banyak menyinggung tentang kesehatan mental di tengah pandemi. Namun ada satu poin tadi yang disampaikan Mbak Jijah yang cukup penting, yaitu mindfulness lah istilahnya. Itu Fokus. mungkin hanya luarnya saja, atau hanya kulitnya saja apa yang dijelaskan oleh Mbak Jijah. Lain waktu nanti kita bisa diskusi terkait tentang kesehatan mental, khususnya bagaimana sih mindfulness itu. Saya pikir ini juga salah satu hal yang mungkin patut untuk kita pelajari, karena bagaimanapun juga kesehatan mental ini kan sangat penting, juga bagian terpenting Hmm. dari selain kesehatan raga kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Jija sudah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Nanti lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, entah lewat virtual atau secara langsung. Dan seluruh teman-teman yang masih bergabung, saya ucapkan terima kasih, dan beberapa saat lagi kita akan melanjutkan diskusi dengan tema-tema selanjutnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.